Salam Skapsa, bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pengelolaan bengkel sepeda motor kelas 12 semester 5, hari ini kita akan membahas tentang peralatan dan fasilitas bengkel. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan pengelolaan bengkel sepeda motor pertemuan keempat. Adapun pokok bahasan yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang peralatan dan fasilitas bengkel. Jadi apa saja nanti yang terkait dengan fasilitas bengkel saya akan sampaikan di video kali ini. Tujuannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami peralatan dan fasilitas bengkel. Jadi nanti kalau kalian sebagai seorang teknisi harus paham apa saja peralatan dan fasilitas yang ada di bengkel. Pada saat kelas 10 juga sudah disampaikan pada materi yang lain juga tentang fasilitas dan peralatan bengkel. Pengertian secara umum, tempat bangunan atau ruangan itu yang disebut bengkel. Untuk perawatan atau pemeliharaan serta perbaikan, bisa saja modifikasi, serta tempat untuk perakitan sebuah mesin. Nah, bengkel itu sendiri adalah tempat di mana seorang mekanik melakukan pekerjaan, melayani jasa, baik perbaikan dan perawatan mesin-mesin mekanik lainnya. Bahkan bisa modifikasi. Itu adalah pengertian dari bengkel. Oke. Fasilitas yang pertama ini termasuk static tool. Ya, jadi satu komponen set yang ada di troli itu untuk toolnya itu sangat bermacam-macam. Jadi yang pertama ini contohnya ini ada kunci T. Jadi ada beberapa ukuran mulai dari yang terkecil maupun dari yang terbesar. Kemudian di atas sendiri itu biasanya terdapat kunci ring. Kemudian ada sebuah obeng. Di sub yang kedua itu komponen termasuk ada palu, kemudian ada tang, kemudian ada ada kunci sok dan sebagainya. Jadi kalau kalian sebagai teknisi itu harus memahami betul yang ada, troli yang ada di sebuah bengkel. Jadi biasanya kalau di bengkel resmi itu satu mekanik itu difasilitasi satu buah troli. Nah, terus untuk penggunaannya ya sesuai dengan yang dibutuhkan. Selesai dibersihkan kemudian dipasang kembali supaya untuk kegiatan selanjutnya lebih mudah. Jadi di sini sudah ada tempatnya, tidak asal menaruh saja. Jadi kalian harus disiplin untuk penggunaan daripada toolnya itu sendiri. Baik. Yang kedua adalah backlift. Jadi kalau di bengkel resmi itu dilengkapi dengan sebuah backlift. Untuk apa Pak ini Pak? Dan untuk memudahkan seorang mekanik memperbaiki atau menservis sepeda motor. Jadi untuk cara kerja dari sebuah backlift itu yang pertama terdapat yang namanya belalai gajah. Yang ini akan disambungkan pada saluran buang atau knalpot. Kemudian yang ada di depan ini itu ada di depan ada bentar. Nah, ini ada tempat oli ya, tempat oli. Jadi oli nanti langsung tersalurkan ke tongnya yang ada di belakang. Kemudian untuk cara kerja backlift yang pertama adalah dia terhubung dengan selang yang terdapat pada kompresor. Jadi seorang mekanik
tinggal menekan tuas yang ada di sebelah, biasanya di sebelah kiri itu nanti jika ditekan backlip itu nanti akan naik. Setelah naik itu nanti ada pengunci. Tujuannya pengunci supaya backlip itu tertahan tidak karena hidroliknya. Jadi yang menahan adalah penguncinya supaya hidroliknya lebih awet. Atau bisa saja secara manual dengan cara dipedal seperti itu ya. Itu untuk backlipnya. Kemudian untuk menurunkannya biasanya dinaikkan sedikit, kemudian pengunci dihilangkan atau dilepas, kemudian baru diturunkan. Ingat ya, untuk menurunkan atau menaikkan jangan terlalu cepat. Jadi pelan-pelan. Jadi menurunkannya juga harus pelan-pelan supaya kondisi sepeda motor juga terjaga. Baik, ini contoh backlip. Kemudian komponen yang ketiga adalah PVC ya, atau part washing cleaner. Nah, di sini terdapat sebuah alat untuk membersihkan komponen mesin. Jika teknisi atau mekanik melakukan overhaul, otomatis kan pada setiap bagian mesin terdapat oli atau kotoran. Itu nanti akan dibersihkan di namanya PVC. Supaya nanti kalian paham, oh gunanya untuk apa Pak? Ini untuk membersihkan komponen-komponen mesin dari kerak, bisa dari oli, dan sebagainya. Oke. Kemudian masuk ke fasilitas bengkel atau alat yang kedua, common tool ya. Itu yang pertama adalah thickness tip ya, atau biasa disebut fuller. Ya. Nah, di sini fuller itu contoh penggunaannya untuk apa Pak? Ini untuk biasanya menyetel kerenggangan katup. Jadi fuller ini terdapat beberapa ukuran sesuai yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau seperti ini namanya roll. Jadi ngambilnya sedikit demi sedikit. Tapi kalau kalian mungkin yang kalian tahu di bengkel itu biasanya seperti sudah terdapat. Jadi satu fuller itu ukurannya berbeda-beda. Tapi kalau ini satu jenis dengan berupa roll seperti itu. Oke, alat yang kedua adalah impact grid ya. Jadi tujuannya alat ini adalah untuk mempermudah atau meringankan kerja dari mekanik. Ini terhubung dengan kompresor. Jadi pada saat menemui kendala, menemui kondisi mur atau baut yang keras, bisa menggunakan impact. Nah, impact sendiri itu ada tombolnya. Jadi tombolnya itu tujuannya atau berguna untuk mengatur putaran. Jadi bisa memutar searah jarum jam, bisa memutar berlawanan arah jarum jam sesuai dengan kondisi dari mur atau baut yang ada pada sepeda motor. Jadi untuk mempermudah ini ada tombol power ya. Di sini selangnya itu biasanya langsung menuju ke selang kompresor. Nah, untuk alat yang sebelahnya powernya itu untuk mengatur putaran. Ini namanya impact. Nah, kemudian yang tombol yang atas ini disambung dengan kunci shock sesuai dengan kebutuhan. Biasanya untuk momen yang besar. Kalau momen yang kecil tidak pakai impact. Juga ada impact yang kecil. Oke. Kemudian peralatan yang selanjutnya adalah air gun. Air gun bentuknya seperti tembak ya. Nah, ini fungsinya untuk membersihkan komponen-komponen yang ada pada sepeda motor. Sama, ini sambungannya dengan selang yang ada di kompresor. Mempermudah, biasanya satu pit itu terdapat
airgun 1, troli 1, lah tujuannya untuk membersihkan. Semisal membersihkan, kalau yang sepeda motor lama menggunakan karburator, itu tanpa harus dibuka, dibersihkan menggunakan air gun. Tapi ingat, untuk penggunaan air gun itu jangan dibuat main-main. Biasanya siswa waktu praktek panas, kemudian dibuat untuk mendinginkan tubuh. Itu tidak boleh. Kenapa Pak? Karena tekanannya yang ada di kompresor melewati air gun itu sangat tinggi. Makanya penggunaan alat itu juga harus diperhatikan. Oke, selanjutnya adalah baterai charger. Ya, jadi konstruksinya seperti ini. Jadi memang untuk baterai charger itu jenisnya macam-macam. Ada yang digital, ada yang analog. Setiap beda merek juga beda. Tapi kalau contoh yang ada di sini itu ada biasanya terminal atau warna kabelnya itu ada warna merah ya. Merah dan hitam. Nah, yang merah itu nanti ke terminal positif baterai. Yang hitam itu ke terminal negatif baterai. Ingat, untuk yang baterai basah sebelum dicas itu harus dilepas tutup yang ada di baterainya. Kenapa Pak? Kalau sampai tidak dilepas, otomatis baterai nanti akan terisi, terus kondisi baterai itu nanti akan membesar, bisa meledak. Makanya harus hati-hati, tidak asal menggunakan saja. Kemudian di sini juga ada tombol on off. Kemudian ada pengatur dari indikatornya ini. Nah, biasanya kalau yang digital itu lebih mudah, tinggal masang, kemudian on off, itu nanti akan melihat kondisi baterai, apakah baterai itu masih baik, kemudian sudah rusak, kemudian sudah penuh, itu ada tandanya. Biasanya terdapat bunyi seperti itu. Itu adalah konstruksi dari baterai charger. Jadi kalau di bengkel ini sangat penting, karena seorang teknisi atau mekanik itu akan mengecek dulu tegangannya, kemudian jika kurang otomatis akan langsung supaya nanti setelah melaksanakan servis kondisi baterai juga maksimal. Baik, dari materi yang sudah saya sampaikan ada 2 soal ya, nanti kalian harus kerjakan, bisa ditulis di Word, kemudian bisa ditulis di buku, kemudian difoto, dikirim ke Google Classroom. Yang pertama adalah jelaskan fungsi impact winch dan air gun pada bengkel sepeda motor yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, jelaskan langkah penggunaan backlip saat menaikkan dan menurunkan sepeda motor. Sudah saya jelaskan tadi, kalian kerjakan sebaik mungkin, ingat harus mengerjakan tepat waktu. Baiklah, materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Kalau tidak terlalu penting, jangan keluar rumah. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai peralatan dan fasilitas bengkel untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.